Viral di media sosial, ide pasang foto Jokowi di hajatan agar tidak dibubarkan oleh Satgas COVID-19 karena dituduh melanggar protokol kesehatan atau prokes. Ide ini menyusul aksi Jokowi yang datang ke pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Ide pasang foto Jokowi agar hajatan tidak dibubarkan Satgas COVID-19 ini ramai diperbincangkan di media sosial. Bisa saja itu bukan sebenarnya, melainkan sebagai kritik atas kehadiran Jokowi yang menjadi saksi pernikahan YouTuber Atta Halilintar di saat Indonesia masih diterpa pandemi COVID-19. Selain itu, juga masih pengetatan pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Kehadiran Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat di pernikahan Aurel dan Atta Halilintar ini memang disayangkan oleh sejumlah pihak. Tidak hanya dari mereka yang selama ini kontra dengan Jokowi, mereka yang dikenal pendukung pun juga menyayangkan itu. Ahmad Sahal AS misalnya selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Namun dalam hal kehadiran Jokowi di pernikahan Atta Aurel, ia bahkan menyebut tidak bisa dibela. Menurutnya, meski taat prokes dan sudah divaksin, tetap saja tidak peka. Sahal pun menyebut akun setnek yang mengupload sebagai tindakan ngawur. Sahal pun mempertanyakan, kenapa Jokowi tidak hadir secara virtual saja, jadi saksi nikah via Zoom. Setidaknya ini bisa jadi soal fikih yang seru, imbuhnya. Kehadiran Pak Jokowi ke pernikahan Atta Aurel gak bisa dibela. Meski taat prokes dan udah divaksin, tetap gak peka. Akun setnek yang upload juga ngawur. Kenapa sih Jokowi gak hadir virtual saja, jadi saksi nikah via Zoom, tayang di YouTube? Setidaknya ini bisa jadi soal fikih yang seru. Tweet Sahal melalui akun Twitternya Senin 5 April 2021. Cuitan Ahmad Sahal ini kemudian mendapat tanggapan beragam dari pengguna media sosial, khususnya di Twitter. Oscar Sindu misalnya yang mengaku memilih Jokowi menulis, "Sebagai pemilih Jokowi, saya setuju. Seolah-olah pasangan itu adalah produk terbaik bangsa. Terlepas dari siapa pasangan itu, ada banyak event di mana presiden tidak hadir, dan kehadiran presiden di acara nikah ini menambah ketersinggungan berbagai pihak." Maestro Sugi pun membalas, "Pejabat negara bukan, pangeran bukan, putri raja juga bukan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo mau datang sebagai saksi, itu tempatnya sebagai individu, bukan pejabat negara, karena acaranya bukan acara kenegaraan. Yang heran, kenapa sampai harus dipost di kanal resmi negara? Lost my respect," tulisnya. Akun Twitter @hushardanto menyayangkan upload akun setnek kehadiran Jokowi di pernikahan Atta Aurel ini. Kalaupun harus hadir secara fisik, gak perlu juga diumumkan akun setnek karena bukan acara kenegaraan. Lebih ke acara personal presiden sebagai Jokowi. Walaupun bisa ngeles tidak bisa dipisahkan antara presiden dan Jokowi, tapi sebaiknya bisa lebih peka, tulisnya. Memang upload kehadiran Presiden Jokowi di pernikahan Atta Aurel menuai kontroversial. Ini terlihat dari sejumlah komentar di akun Twitter Sekretariat Negara yang diserbu protes pengguna media sosial. Ini akun resmi negara. Apa urgensinya berita seperti ini bagi negara? Tulis Prabu Bagong. Dosen Nanyang Technological University atau NTU Singapura, Profesor Zulfikar Amir juga mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menghadiri pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Urusan penting, negara lepas tangan. Urusan gak penting, negara turun tangan, kata Zulfikar di akun Twitternya @sociotalker. Zulfikar mengatakan seperti itu menanggapi akun resmi Sekretariat Negara yang menampilkan foto-foto Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Atta Aurel. Sejumlah netizen yang lain menyorot soal keadilan hukum dalam aturan penanggulangan bencana COVID. Apalagi mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tengah menjalani proses hukum terkait dengan persoalan yang sama, kerumunan di pernikahan putrinya. Terima kasih Atta Aurel telah menunjukkan kepada rakyat tentang posisi hukum dan keadilan di negeri ini, kata akun Farah Salim. Akun Twitter Encang Wawan pun berkomentar, jika hakim yang punya nurani, maka kasus kerumunan IBHRS harus gugur batal demi hukum, karena terdapat acara yang sama yang dihadiri kepala negara sebagai regulator dan pihak penyelenggara sebagai keluarga anggota DPR yang paham hukum, harusnya memberi contoh tentang undang-undang kekarantinaan dan prokes. Chris Wamea pun menyebut YouTuber lebih dihargai daripada ulama. Terjadi kerumunan juga enggak masalah. Semuanya hanya HRS saja yang masalah. Pasti suatu saat ada keadilan. Di pihak lain, Ustadz Tengku Zulkarnain pun menulis, saat Anies datang di acara pernikahan anak ulama, buzzer rame-rame minta beliau dicopot dan dipanggil polisi karena melanggar prokes COVID-19. Lah, saat presiden hadir pernikahan seorang artis, mana suara buzzer? Keselek jengkol ya, kata Tengku Zulkarnain. Kira-kira apa yang terbayang dalam benak publik soal pernikahan artis Atta Halilintar dan Aurel yang dihadiri oleh sejumlah pejabat? Inilah yang kemudian didengungkan pada Menko Polhukam Mahfud MD yang telah berkhutbah ketidakadilan yang bisa merusak negara. Di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Sementara itu, politisi Partai Demokrat Andi Arief pun meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mendengarkan ketidakadilan yang dialami oleh mantan Imam Besar Front Pembela Islam dan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan. Andi mengatakan hanya HRS yang diadili secara politik dalam pelanggaran prokes dan hanya Syahganda yang dituntut 6 tahun karena dugaan berita bohong atau hoax. Pak Prof Mahfud MD yang saya hormati, harapan saya besar sekali agar mau dengarkan soal ketidakadilan nyata terhadap kasus yang sedang berjalan HRS dan sahabat saya Syahganda, kata Andi melalui akun Twitternya Sabtu 3 April 2021.